Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu masih pukul 10.30, kami akan lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu tentang pengenalan SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal dengan narasumber Ibu Hulyatul Wahda STP. Kali ini sudah bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Ibu Hulyatul Wahda. Untuk itu kami persilakan langsung untuk memberikan materi tentang pengenalan SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Titis atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulyatul Wahda. Saya di sini sebagai pendamping PPH dari Halal Center dan juga mungkin bisa disebut verifikator untuk lembaga pendamping PPH. Di sini saya akan memberikan materi terkait tentang SJPH. Materi ini mungkin sudah disinggung oleh Pak Ridho tadi, akan tetapi saya di sini akan mereview kembali tentang SJPH. Landasan hukum dari adanya SJPH ini yang pertama adalah UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian yang kedua adalah PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kemudian yang ketiga adalah PMA nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian selanjutnya adalah Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian yang selanjutnya adalah Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau positive list. Kemudian yang terakhir adalah Keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. SJPH ini harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Jadi sebelum pelaku usaha itu mendaftarkan produknya ke si halal, itu pelaku usaha harus sudah memiliki SJPH. Nah, SJPH ini dibuat oleh pelaku usaha dan dibuat oleh penyelia halal yang dimiliki oleh perusahaan atau UMK tersebut. SJPH ini harus dibuat dan dokumentasi secara tertulis agar pada saat pengajuan nanti tidak terlalu ribut, tidak terlalu ruwet gitu. Kemudian sebelum adanya SJPH ini ada yang namanya HAS 23.000 atau yang dikenal dengan SJH, Sistem Jaminan Halal. Untuk itu perbedaan dari HAS 23.000 dan SJPH, kalau HAS 23.000 itu standar halal yang ditetapkan oleh LP POM MUI, bersifat sukarela, isinya yaitu perkenalan, ruang lingkup, istilah dan definisi, prinsip SJH, dan kriterianya ada 11. Kriterianya antara lain kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, produk, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Nah, 11 kriteria dari HAS ini nantinya akan disederhanakan ke dalam SJPH. Kriteria SJPH itu ada 5 yang disederhanakan dari 11 kriteria dari HAS. Akan tetapi HAS atau SJH ini pada saat mulai tahun 2021 sudah tidak digunakan dalam pendaftaran sertifikat halal. Yang digunakan saat ini adalah SJPH, bukan SJH lagi. Kemudian penetapan kehalalan dilakukan oleh MUI
sesuai dengan pasal 76 PP nomor 39 tahun 2021. Kemudian penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH. Tugasnya seperti yang tertera di atas. Kemudian persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal, termasuk jasa penyembelihan, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai penyajian produk itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi SJPH ini mencakup mulai dari penyediaan bahan baku sampai penyajian produk. Itu semuanya harus sesuai dengan standar, sesuai dengan syariat Islam. Dan tidak boleh menyimpang sama sekali dari syariat Islam. Kemudian persyaratan dan prosedur dalam kegiatan PPH meliputi komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. SJPH ini diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi untuk format SJPH untuk UMK dan untuk reguler itu berbeda. SJPH yang digunakan oleh UMK atau usaha menengah mikro kecil itu lebih disederhanakan agar mempermudah UMK untuk mendapatkan sertifikat halal. Akan tetapi untuk pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal secara reguler itu formatnya ada sedikit tambahan di bagian lampirannya. Ini merupakan azas sistem jaminan produk halal. Kemudian ini kriteria SJPH. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Kemudian bahan, proses produk halal. Yang keempat produk. Yang kelima pemantauan dan evaluasi. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab ini unsurnya ada kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak, dan pembinaan sumber daya manusia. Untuk manajemen puncak ini harus membuat kebijakan halal yang berupa pernyataan tertulis, komitmen pelaku usaha untuk menggunakan bahan halal, proses produk halal, dan menghasilkan produk halal yang sesuai dengan persyaratan sertifikat halal. Nah, kebijakan halal ini harus dituangkan dalam bentuk tulisan SK dan berupa poster atau tempelan. Jadi, kebijakan halal ini harus tertempel di tempat usaha pelaku usaha tersebut. Misalnya pelaku usaha tersebut memiliki dapur, ya dapur itu harus memiliki poster atau tempelan yang bertuliskan kebijakan halal tersebut. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak itu seperti yang tertera. Kemudian pembinaan sumber daya manusia ini wajib dilakukan oleh manajemen puncak yang berupa pelatihan, baik pelatihan sistem jaminan produk halal, pelatihan SOP, pelatihan atau pembinaan yang lainnya. Nah, pelatihan pembinaan ini harus terdokumentasi baik secara tertulis maupun secara rekam soft file seperti itu, karena nantinya itu akan berpengaruh pada proses pengajuan sertifikasi halal. Yang kedua adalah bahan. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Bahan kemarin sudah dibahas oleh Bu Mardiah dan dibahas oleh Pak Ridho, jadi saya skip saja. Untuk bahan ini harus memiliki dokumen pendukung bahan selain sertifikat halal, yaitu Statement of Pork Free Facility dan bisa berupa COE atau MSDS atau kuesioner halal seperti. Kemudian yang ketiga adalah proses produk halal. Proses produk halal ini dibedakan menjadi 3, lokasi, tempat, dan bangunan, kemudian peralatan dan perangkat PPH,
prosedur PPH. Kemudian yang pertama, lokasi, tempat, dan bangunan. Wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, bahan yang tidak halal. Jadi, lokasi, tempat, dan bangunan ini harus benar-benar dipisahkan antara produk yang disertifikasi halal dan produk yang tidak disertifikasi halal maupun produk yang mengandung bahan haram lainnya. Jadi misalnya satu lini produksi dibuat bersamaan antara produk yang bersertifikat halal dan belum bersertifikat halal, itu sebenarnya boleh. Akan tetapi pada saat penggunaannya harus dilakukan pembersihan, disanitasi agar produknya tidak tercampur. Akan tetapi pada saat penggunaan satu lini produksi untuk produk yang memiliki sertifikat halal dan produk yang mengandung babi dan sejenisnya itu tidak diperbolehkan, harus benar-benar dipisah. Takutnya nanti akan ada kontaminasi dari bahan yang tidak halal tersebut. Yang harus dibedakan itu mulai dari tempat pengolahan, tempat penyimpanan bahan maupun penyimpanan produk, kemudian tempat pengemasan, tempat pendistribusian, tempat penjualan, dan tempat penyajian. Ini peralatan dan perangkat PPH, tidak menggunakan alat pengolahan yang bergantian, menggunakan sarana yang berbeda untuk membersihkan alat. Kemudian bisa dibaca, alat PPH dijaga kebersihan, higienitas, bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian peralatan, perangkat, mesin yang bersentuhan dengan PPH tidak terbuat dari bahan yang tidak halal. Contohnya kuas, harus menggunakan kuas yang tidak mengandung bahan yang haram. Kemudian membuat rencana produksi, worksheet harus mengacu pada matriks bahan. Jadi matriks bahan itu adalah acuan dari rencana produksi. Bahan-bahan yang ada di matriks bahan itulah bahan yang harus digunakan untuk proses produk halal. Bahan yang tidak tercantum dalam matriks bahan tersebut tidak boleh digunakan pada saat proses produk halal. Bahan yang dapat digunakan, lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram. Jadi untuk hal ini tempat penyimpanan bahannya harus dipastikan benar-benar yang bersih dari berbagai macam kontaminasi, baik najis maupun bahan-bahan yang lainnya. Catatan produksi disimpan dan didokumentasikan dengan baik. Ini catatan produksinya bisa dimulai dari catatan pembelian bahan, kemudian catatan penyimpanan dan pengeluaran bahan, kemudian catatan proses pelaksanaan produksi, catatan hasil produksinya, kemudian catatan penyimpanan produk tersebut. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, maka prosedur pembersihan dipastikan dapat menghilangkan atau menghindari produk dari kontaminasi silang. Bila ada produk yang tidak disertifikasi halal mengandung turunan babi, alat dan lini produksi dipastikan benar-benar terpisah, tidak boleh digunakan bersamaan meskipun sudah dibersihkan dan lain sebagainya. Kemudian harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi. Kemudian harus mensosialisasikan prosedur PPH kepada semua pihak terkait dan mendokumentasikan bukti sosialisasi tersebut. Ini merupakan tanggung jawab dari manajemen puncak, jadi harus dilaksanakan. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas prosedur PPH secara berkala melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diproses ulang, di-downgrade, atau diformulasikan sebagai produk halal.
Jadi di rework ataupun di downgrade itu benar-benar tidak boleh yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang harus dilakukan adalah produk tersebut harus dimusnahkan. Produk wajib menghasilkan produk dari bahan halal dan aman dikonsumsi. Ini sertifikasi halal tidak dapat dilakukan terhadap produk dengan kriteria tersebut yang sudah dijelaskan oleh Pak Ridho dan Bu Mardiah. Untuk pengemasan dan pelabelan, wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat dan mengandung bahan yang tidak halal. Untuk saat ini, bahan pengemas sudah ada label halalnya, jadi dicari bahan-bahan pengemas yang menggunakan yang sudah ada label halalnya. Akan tetapi jika belum ada, sampai tahun 2024 masih diperbolehkan menggunakan bahan pengemas yang belum ada sertifikat halalnya. Wajib mendesain kemasan, tanda, logo, simbol, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan atau melanggar prinsip syariat Islam. Logo berisi gambar, tulisan, atau kombinasi gambar dan tulisan. Label halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan sertifikat. Wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan BPJPH, yaitu tertuang pada Kepkaban nomor 88 tahun 2022 tentang penggunaan label halal. Di situ sudah tertulis bagaimana ketentuan untuk penggunaan label halal. Pemberlakuan pencantuman label halal dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Jadi, untuk produk yang belum memiliki sertifikat halal, belum boleh ada label halalnya. Label halal paling sedikit memuat logo, nomor sertifikat, atau nomor registrasi. Seperti ini adalah label halal yang sesuai dengan ketentuan. Ada logo halalnya dan di bawahnya ini sudah ada nomor sertifikat halalnya. Jadi label halalnya itu bukan hanya logo halal saja, akan tetapi di bawahnya sudah ada nomor sertifikat halalnya. Logo ini bisa didapat di akun masing-masing pelaku usaha. Kemudian identifikasi dan mampu telusur atau traceability, pelaku usaha wajib memberi identifikasi produk yang disimpan seperti diantaranya tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, barcode. Jadi adanya identifikasi produk ini diharapkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk melakukan penelusuran terhadap produk tersebut. Jadi misalnya ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, pelaku usaha dapat memastikan bahwa yang tidak sesuai dengan kriteria halal itu produksi tanggal berapa, kemudian menggunakan bahan yang seperti apa, bahan yang tanggal berapa saja. Kemudian traceability ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha, harus memiliki SOP tersendiri agar menjamin ketelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan. Kemudian pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Perbedaan antara audit internal dan kaji ulang manajemen. Jadi kaji ulang manajemen itu dilakukan setelah melakukan audit internal. Kaji ulang manajemen ini dilakukan untuk membahas hasil yang didapat pada saat audit internal. Ini adalah informasi tambahan terkait pengajuan sertifikasi halal. Ada di www.halal.go.id di info penting. Untuk aturannya ada di info publik. Untuk informasi terkait sehati bisa dilihat di sehati.halal.go.id. Di situ sudah ada semua informasi terkait sehati, mulai dari video tutorial untuk pembuatan akun PU, tutorial untuk verbal, maupun informasi-informasi terkait. Setelah ini saya akan
akan share terkait manual SJPH. Nah, ini adalah contoh manual SJPH self declare untuk pelaku UMK. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang perlu diisi oleh pelaku usaha. Jadi ini nantinya tolong benar-benar diperhatikan karena ini nantinya akan menjadi tugas untuk para pendamping PPH. Sebenarnya SJPH ini dibuat oleh pelaku usaha sendiri, oleh penyelia halalnya, akan tetapi di lapangan dan menurut pengalaman saya, manual SJPH ini dibuat oleh pendamping PPH. Karena pelaku usaha itu sama sekali tidak mengerti, meskipun sudah dijelaskan berkali-kali, pasti ada aja kesalahan pada saat pembuatan manual SJPH ini. Jadi mohon untuk diperhatikan, karena di sini saya akan membahas apa saja yang harus diisi untuk pembuatan manual SJPH. Di sini yang pertama, untuk yang merah-merah ini silakan isi nama usaha, perusahaan. Kemudian ini ada lembar pengesahannya. Ini diisi tanggal, bulan, dan tahun pada saat pembuatan manual SJPH ini. Bukan tanggal, bulan, tahun penguploadan SJPH. Kemudian di sini ada tanda tangan dari pemilik usaha dan tanda tangan dari penyelia halal. Ini diisi nama pemilik usahanya, kemudian diisi nama penyelia halalnya. Di sini ada merah-merah, diisi nama perusahaan, misalnya perusahaan ABC. Kemudian di sini juga ada, pokoknya yang merah-merah ini nanti diisi sesuai dengan isinya, seperti itu. Jadi misalnya ini isi nama perusahaan, berarti diisi nama perusahaannya. Kemudian bab pertama adalah pendahuluan. Di sini mengenai informasi umum perusahaan, mulai dari nama perusahaan, NIB-nya berapa. NIB ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian nama pimpinan atau penanggung jawabnya, penyelia halalnya biasanya cuma satu saja. Kemudian alamat perusahaannya ini diisi secara lengkap, telepon fax perusahaan misalnya tidak ada, bisa diisi nomor telepon dari pimpinannya. Kemudian nama fasilitas produksi ini diisi jika nama perusahaan dan alamat perusahaan dan alamat fasilitas produksinya itu sama, ya tinggal di copy paste aja. Akan tetapi jika perusahaan dan dapurnya itu berbeda, nah fasilitas produksi ini dapurnya ditulis alamat dapur tersebut. Ini kontak personnya, namanya siapa, kemudian emailnya berapa, bisa diisi oleh nama penanggung jawab atau nama pimpinannya. Kemudian ini diisi nama merek atau nama produknya. Kemudian jika ada, nomor izinnya dicantumkan juga. Kemudian jenis produksinya ini bisa diisi makanan, minuman, kue, atau jenis produk tersebut sesuai dengan KPLI-nya. Kemudian daerah pemasarannya ini bisa diisi lokal, provinsi, nasional, atau internasional. Kemudian masuk ke tujuan, ini dibaca saja, yang diganti hanya yang nanti ada tulisan merah-merahnya. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu kriteria SJPH. Yang pertama adalah kebijakan halal. Nah, kebijakan halal ini nantinya diisi nama atau nama unit usaha atau perusahaannya. Kemudian diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pada saat kebijakan halal ini dibuat. Biasanya saya samakan dengan pada saat tanggal pembuatan SJPH ini. Kemudian ini ada nama pimpinan,
Kemudian jangan lupa di sini ditambahkan tanda tangan dari pimpinan tersebut. Kemudian kebijakan halal ini nanti dibuat tersendiri dan ditempelkan di dapur atau fasilitas produksi dari pelaku usaha tersebut. Kemudian ini di skip saja. Ini tinggal yang merah-merah ini tinggal diganti. Pembinaan sumber daya, kemudian bahannya. Ini yang merah-merah saja yang diganti, yang lainnya tidak perlu diganti. Begitu juga dengan PPH, karena nanti yang terpenting itu di bagian lampirannya. Ada banyak sekali yang harus dikerjakan di bagian lampirannya. Ini produknya. Nah, untuk ini tempat, tanggal, tahun ini disesuaikan dengan tanggal pembuatan dari SJPH ini. Ini jangan lupa juga diberi tanda tangan pimpinan. Jangan lupa nama pimpinannya juga atau nama pelaku usahanya. Ini lampiran 1, pengertian tentang halal dan haram. Ini juga bisa di print atau ditempelkan ditempelkan bersamaan dengan kebijakan halal yang tadi. Ini lampiran yang kedua adalah SK penetapan penanggung jawab atau penyelia halal. Ini SK-nya dibuat untuk penomorannya silakan penomoran sesuai dengan pelaku usahanya. Biasanya nomornya 01 SP atau surat SK atau surat keputusan, strip nama pelaku usahanya, kemudian tahun 2022 atau mungkin tahun depan 2023 seperti itu. Ini nama penyelia halalnya siapa, kemudian agamanya ini wajib beragama Islam, jadi ditulis Islam, kemudian NIK-nya, kemudian nomor sertifikat pelatihan penyelia halal. Nah, untuk para pendamping PPH Halal Center UM Surabaya, untuk saat ini Halal Center UM Surabaya memiliki 8 orang yang bisa dijadikan penyelia, bisa dipinjam gitu untuk nomor sertifikatnya sebagai penyelia seperti itu. Tapi namanya di sini ya nama orang yang memiliki nomor sertifikat tersebut. Itu. Ini penanggung jawab penyelia halalnya, tempat, tanggal, bulan, pimpinan. Jangan lupa tanda tangannya. Nanti akan coba saya tampilkan salah satu PU yang saya dampingi, SJPH yang sudah terisi seperti apa. Ini pengetahuan sertifikat halal, dilanjut aja. Kemudian ini daftar bahan. Daftar bahan ini nama usaha dan perusahaannya dicantumkan. Kemudian nama dan mereknya, produsennya mana, kemudian nomor sertifikat halalnya berapa, dan masa berlakunya sertifikat halal berapa. Ini dicantumkan semua bahan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi misalnya ada berbagai macam produknya, produk tersebut di breakdown, bahan yang digunakan itu apa saja, kemudian dicantumkan di sini semua. Bahan yang dicantumkan di sini semuanya wajib memiliki sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halal tersebut tidak boleh melebihi dari tanggal pada saat SJPH ini dibuat. Ini daftar bahan yang digunakan pada setiap produk atau bisa disebut juga dengan matriks bahan yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Mardia. Ini dicantumkan juga di lampiran keempat di bagian SJPH. Kemudian ini lampiran 5 adalah bukti atau catatan pembelian bahan. Jadi nama bahannya
nama bahannya apa, kemudian jumlah pembeliannya berapa, kemudian waktu pembeliannya berapa, ini biasanya ada di nota pembelian. Kemudian penanggung jawab yang membeli siapa, dicantumkan di sini. Kemudian lampiran ke-6 adalah form pemeriksaan bahan datang. Itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah bahan tersebut sudah memiliki sertifikat halal? Apakah bahan tersebut ada di daftar bahan yang ada di SJPH di atas tersebut? Apakah tidak? Jika tidak termasuk dalam list bahan yang ada di atas, tidak boleh dimasukkan ke dalam penyimpanan bahan atau tidak boleh digunakan pada saat proses produk halal. Di sini ada tanggal kedatangan bahan tersebut, kemudian nama bahannya apa, kemudian nama dan lokasi produsennya, biasanya produsennya siapa, kemudian apakah sesuai atau tidak, di sini ditulis. Kemudian ini adalah form daftar periksa audit internal. Jadi pelaku usaha wajib melakukan audit internal terlebih dahulu sebelum mengajukan sertifikat halalnya ke si halal. Seperti itu. Ini ada kriteria SJPH apa saja yang harus dibuktikan, yang harus ada, bukti pemenuhannya. Ini bisa ditulis iya atau tidak. Jika tidak, ada keterangannya apa. Ini untuk manual SJPH-nya seperti ini. Mungkin masih bingung juga ya untuk pengisian manual SJPH. Saya berikan contoh untuk UMK yang saya dampingi kemarin. Ini contoh dari SJPH UMK yang saya dampingi. Jadi sudah saya isi. Di sini ada manualnya. Ini nama perusahaannya Jackfood. Kemudian ini ada tanggal pembuatan SJPH tersebut. Pemilik usahanya ada Pak Dwi Prasetyana. Kemudian penyelia halalnya ini dari Halal Center UM Surabaya, yaitu Bu Mirna. Kemudian ini bab 1 pendahuluannya. Ini ada NIB-nya sudah dimiliki, kemudian usahanya adalah skala mikro, nama pimpinannya Pak Dwi, kemudian nama penyelia halalnya adalah Bu Mirna, alamat perusahaannya ini berhubung sama dengan alamat fasilitas produksi, jadi bisa di copy paste. Untuk kontak personnya adalah Pak Dwi Prasetyo sendiri, ini nama emailnya. Kemudian nama produknya Jackfood, nomor izin edarnya belum ada, jadi dikosongi, tidak apa-apa. Jenis produknya adalah makanan, daerah pemasarannya adalah domestik. Saya lanjut saja, langsung ke maaf. Ini kebijakan halal. Ini contoh kebijakan halalnya. Kebijakan halal dari Jackfood. Ini kebetulan yang saya dampingi ada di Gresik, bukan di Surabaya. Ini tanda tangannya. Kemudian langsung saja ke lampirannya. Lampiran 1. Ini contoh SK penetapan penyelia halal. Jadi nomornya berapa? Kemudian ini penomoran sesuai dengan pelaku usaha tersebut. Ini keterangan dari penyelia tersebut, nomor sertifikat pelatihannya, kemudian NIK-nya dibuat oleh pimpinannya. Nah, ini contoh daftar bahan dari Jackfood. Jadi ini ada segitiga biru, kemudian ada Blue Band, ada Bimoli, ada gulaku, ada garam cap kapal. Saya besarkan.
ini harus memiliki sertifikat halalnya. Ini nomor sertifikat halalnya, kemudian ini masa berlakunya harus tidak boleh expired seperti itu. Untuk yang positive list bagaimana? Di sini ada positive list yaitu jagung. Tidak perlu ada keterangan produsennya siapa, kemudian nomor sertifikatnya berapa, kemudian masa berlakunya berapa. Ya dituliskan jagung begitu saja karena itu merupakan positive list. Ini contoh matriks bahan. Jadi di sini ada nama bahannya, kemudian di sini keterangannya ada produk-produknya, nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Jadi misalnya risol mayo, bahan yang digunakan itu apa saja, ya dicentangi satu-satu. Apa saja, jadi bahan yang tidak digunakan tidak perlu dicentang, seperti itu. Ini contoh bukti catatan pembelian bahan, jadi bahannya dibeli, bahannya apa, dibeli berapa kilo atau jumlahnya, kemudian tanggal pembeliannya berapa, penanggung jawabnya siapa, kemudian ini form pemeriksaan bahan, tanggal pembelian atau tanggal datangnya tanggal berapa, kemudian bahannya itu apa saja, produsennya siapa, apakah sesuai atau tidak. Jadi ini harus sesuai, jika tidak sesuai tidak perlu dicantumkan seperti itu. Ini form pemeriksaan auditnya, dicentang semua, iya. Seperti itu sudah. Mungkin ada banyak pertanyaan mungkin ya dalam pembuatan manual SJPH. Tolong diperhatikan, nanti ini akan menjadi penugasan selanjutnya. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Huliatul Wahda. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan untuk ditanyakan di materi ini, bisa mengutarakan di kolom chat atau langsung berdiskusi dengan kami di Zoom. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, apakah tidak ada? Apakah sudah jelas semuanya? Karena materi ini itu untuk praktek nanti ya, Bu. Iya, ini bisa dibilang ujung tombaknya untuk betul. Nanti kan ada prakteknya untuk Bapak Ibu. Nanti dan mungkin ada yang tidak jelas, monggo sekarang masih materi, nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Yang akan membantu Bapak Ibu ketika praktek nanti. Baik, ini ada satu pertanyaan Mbak Hulul. Ini ada dari Pak Ardian Wibisono. Yang bab 2 kebijakan halal nantinya ditempel pada saat kapan, Bu? Jadi kebijakan halal ini setelah dibuat bisa langsung ditempel di tempat produksi tersebut. Untuk pengisian list datanya diisi untuk sekali produksi atau kupon, Bu? Jadi kalau semisal ini kan satu produk satu itu ya, Mbak? Atau gimana, Mbak? Ini ada yang tanya Pak Ardian. Untuk pengisiannya, kok nggak ada ya di tempatku? Nggak kelihatan. Untuk pengisiannya itu bisa dilakukan satu PU itu satu kebijakan halal, seperti itu. Satu PU, satu kebijakan halal. Jadi misalnya produknya ada berbagai macam, ya cuma satu saja kebijakan halal, kan itu kebijakan halal perusahaan, bukan kebijakan halal produk, masing-masing produk, seperti itu. Ini ada lagi, maksudnya kan ada ukuran dari bahan-bahannya, gitu katanya. Untuk pengisian list datanya diisi untuk sekali produksi. Ya, bisa seperti itu. Karena sebenarnya notanya itu tuh harus
nota pembelian bahannya, biasanya kita itu mengisi list data untuk lembar pengadaan bahan dan pemeriksaan bahan itu biasanya menggunakan produksi terakhir sebelum SJPH itu dibuat, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Hul. Ini ada satu lagi dari Pak Yazid. Mau tanya, itu untuk yang terakhir, yang mengisi iya atau tidak dari pelaku usaha atau penyedia halal yang di SJPH? Nah, mungkin yang dimaksud ini pada audit internal itu nggih. Nah, audit internal ini kan tadi dilakukan oleh auditor internal. Jadi biasanya auditor internal itu ada tersendiri. Jadi audit internal itu bisa dilakukan oleh penyelia halal atau auditor, misalnya orang yang memiliki kemampuan yang setara dengan auditor di perusahaan tersebut. Itu. Jadi penyelia halal itu biasanya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Audit internal ini bisa disebut sebagai audit sebelum pengajuan SJPH. Jadi bisa sebagai simulasi audit untuk sertifikasi halal seperti itu. Jadi dipastikan apakah semuanya sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, nanti hasil auditnya dibahas, dikaji ulang manajemen. Kemudian dikaji ulang manajemen itu dipastikan ini kita layak enggak atau sudah siap atau tidak untuk pengajuan sertifikat halal. Jadi form daftar periksa audit internal diisi oleh penyelia halal atau auditor internalnya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Ada lagi ini dari Pak Eko Heri. Kalau saat belanja tidak ada catatan atau notanya gimana Mbak? Gimana Bu? Ini untuk UMK memang sangat susah untuk mendapatkan nota atau catatan. Akan tetapi ya terkait itu tadi, sekarang itu wajib ada nota. Jadi misalnya tidak perlu nota yang susah-susah gitu. Yang penting ada catatan pembelian, misalnya di selembar kertas. Tadi ibu siapa, misalnya beli di mana, terus belinya apa saja, kemudian tanda tangan dari penjualnya, itu tidak masalah. Yang penting ada notanya, seperti itu. Jadi nota tersebut nanti dikumpulkan oleh pelaku usaha, kemudian terkait juga dengan traceability tadi, atau ketelusuran. Jika tidak ada nota, ya gimana nanti untuk menelusuri. Jadi misalnya bahan ini kemarin beli di mana ya, kan ada kita beli di bahan A itu di supplier A sama B, yang bermasalah di supplier A apa yang di supplier B ya, tuh nanti kita juga kesusahan untuk traceability-nya. Kemudian melanjutkan, apa hard copy nota-nota pembelian bahan-bahan perlu disertakan dalam pengajuan? Untuk disertakan tidak perlu, akan tetapi nanti di dokumentasi tersendiri. Jadi nanti saat pendamping PPH itu sebenarnya pada saat proses verbal ke pelaku usaha, mereka juga diharuskan untuk melihat apakah nota-nota tersebut ada ataukah tidak, atau PU itu pembuatan SJPH-nya hanya ya sekedar copy paste saja dari yang sudah ada gitu. Jadi tugasnya pendamping PPH ini untuk saat ini memang agak susah, agak berat gitu. Sebenarnya PU itu harus memiliki penyelia, akan tetapi saat ini para PU itu juga belum tahu apa itu penyelia halal, apa itu SJPH. Jadi harus pendamping PPH-nya yang menjelaskan ke PU, kemudian penyelianya juga biasanya pinjam dari kita, dari Halal Center, kita tidak mempermasalahkannya. Kemudian untuk pembuatan SJPH-nya juga biasanya pendampingnya juga yang membuatkan. Jadi pendampingnya terjun ke pelaku usaha,
menanyakan detailnya seperti apa untuk pembuatan SJPH itu. Kemudian sekaligus kita terjun ke pelaku usaha untuk pembuatan SJPH, kita juga bisa sekalian juga untuk proses verbalnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Hulul. Ini ada dilanjutkan lagi sama Pak Eko, Mbak Hul. Ini tuh jadi jika tidak ada nota bisa dibuat sendiri ya oleh PPH ATU dengan TTD oleh pelaku usaha, begitukah? Iya, bisa. Jika tidak ada nota, itu kita bisa pelaku usaha itu misalnya ke pasar, misalnya kita belinya di pasar. Di pasar itu tidak ada notanya. Ya, sebelum kita ke pasar, kita buat oret-oretan terlebih dahulu, tulisan tangan, kita maunya beli apa saja, kemudian nanti untuk jumlahnya dan harganya nanti bisa dituliskan di tempat itu atau nanti pada saat kita pulang, yang penting ada tanda tangan dari penjualnya. Leo yo. Enak. Mohon maaf Bu Prasasti. Ibu Iya. Prasasti Gita tadi ada yang ditanyakan sepertinya. Ya, jadi PU itu tidak perlu susah-susah untuk membuat nota. Harus nota yang ada stempelnya, nota yang harus ada kopnya, itu nggak perlu. Kertas yang ada tulisannya pembelian bahan, tanggal, yang penting itu tanggalnya berapa, kemudian bahan yang dibeli berapa, jumlahnya berapa, bisa dicantumkan juga harganya berapa, kemudian tanda tangan dari penjualnya. Seperti itu. Yang tanda tangan penjualnya gitu? Enggak dokter, penjualnya wajib tanda tangan, bisa ditambahkan juga tanda tangan dari PU tersebut. Oh, okay. Baik, terima kasih Mbak Huliatul Wahya atas materi yang sangat bagus untuk bahan menjadi apa ya, bahan untuk praktek nanti. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Setelah ISOMA nanti ada praktek pembuatan daftar bahan dan narasi alur proses produk halal dengan Ibu Siti Mardia. Selanjutnya nanti kalau praktek ke pelaku usaha nanti dengan Ibu Huliatul Wahdah lagi. Begitu nggih, Bu Hulia? Oh, iya, nanti akan saya jelaskan tentang praktek ke PU seperti apa. Ya. Jadi mohon ini manual SJPH self declare yang saya kirim di chat group disimpan terlebih dahulu karena nantinya itu akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan praktek ke PU seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada akan kami tutup. Kita akan ketemu lagi setelah istirahat nih. Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan kembali, Bu Huliatul. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang kelima, yaitu Ibu Huliatul Wahdah STP. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kita akan bertemu lagi pukul 1 untuk praktek pembuatan daftar bahan dan narasi alur proses produk halal. Kami izin untuk istirahat, sholat, dan makan terlebih dahulu. Nanti kita akan ketemu lagi pukul 1. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sudahi terlebih dahulu sesi yang ke-5 ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.